Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua. Sekarang telah menjadi peserta didik di kelas 7 SMP. Perkenalkan, nama Ibu Hotimatul Musyarofah, biasa dipanggil Bu Otim. Ibu mengajar bidang studi IPA. Sekarang saatnya kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitar kamu melalui IPA ya. Baik, untuk awal ini kita mulai belajar bab pertama, yaitu objek IPA dan pengapatannya. Pada bab 1 ini, kompetensi dasar yang dipelajari yang pertama adalah 3.1 kompetensi pengetahuan, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Kemudian yang kedua 4.1 kompetensi keterampilan, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Adapun materi yang kita pelajari pada bab 1 untuk pertemuan pertama penyelidikan IPA meliputi metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, kegunaan mempelajari IPA, objek yang dipelajari dalam IPA. Kemudian pertemuan yang kedua mengenai pengukuran, meliputi pengertian pengukuran, besar dan bukan besaran, satuan baku dan satuan tidak baku. Pertemuan ketiga, pengukuran dengan satuan tidak baku, kegunaan satuan baku dalam pengukuran, dan konversi satuan dalam satuan internasional. Kemudian pertemuan yang keempat akan kita pelajari mengenai besaran pokok, meliputi pengertian besaran pokok, macam-macam besaran pokok beserta satuannya, pengukuran besaran pokok dan alat ukur, dan pertemuan kelima, besaran turunan, meliputi pengertian besaran turunan, macam-macam besaran turunan beserta satuannya, dan pengukuran besaran turunan. Diakhiri dengan pertemuan keenam, yaitu ulangan harian. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengenai penyelidikan IPA. Dan yang harus kita pelajari dan kita pahami, yang pertama, metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, kegunaan mempelajari IPA, dan objek yang dipelajari dalam IPA. Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar kita dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar seperti komputer, televisi, biji jagung hibrida, pupuk, dan sebagainya. Jadi, kalau kalian ingin menjadi ilmuwan dan saintis, maka hal ini yang harus kalian lakukan untuk mengembangkan teknologi dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Pada bab ini, kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan. Jadi kamu sekalian
harus jago mengamati untuk menjadi ilmuwan atau saintis. Nah, di sini ada kegiatan untuk melatih ketajaman pengamatan kalian terhadap alam di sekitar kamu. Nah, kegiatannya cukup sederhana saja. Kegiatannya adalah mengamati teman. Nah, kalian amati teman. Dilihat dari bentuk rambut, bentuk mata, berat badan, tinggi badan. Nah, itu yang harus kamu lakukan secara cermat terhadap teman kamu. Dengan kegiatan yang sederhana ini, diharapkan kamu memiliki keterampilan yang tajam terhadap pengamatan. Pada penyelidikan IPA, kegiatan pengamatan terhadap temanmu yang telah kamu lakukan tadi, hasilnya berupa deskripsi. Misalnya, tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan lain akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badannya? Berapakah massa tubuhnya? Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang temanmu tersebut. Dengan cara inilah IPA akan berkembang. Jadi dengan mengamati diharapkan kamu memiliki keinginan lain untuk mengetahui lebih dalam tentang sesuatu hal. Baik, di sini ada kegiatan untuk memahami bagaimana cara mengembangkan IPA. IPA bisa berkembang itu melalui kegiatan yang diawali dengan perkiraan-perkiraan dan diujikan. Nah, di sini nanti kalian lakukan kegiatan yang ada di tabel ini. Nanti dilakukan di rumah ya. Proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan ilmiah IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi tadi keterampilan mengamati harus bisa, harus tepat. Karena di sini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua adalah membuat inferensi. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Ini setelah pengamatan, membuat inferensi, yang kemudian adalah mengkomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dan gambar yang relevan. Jadi harus terampil mengamati, membuat inferensi, dan mengomunikasikan sehingga apa yang kalian selidiki dan temukan bisa dikomunikasikan ke khalayak ramai, ke masyarakat, sehingga bisa
membantu mensejahterakan masyarakat. Yang berikutnya, kegunaan belajar IPA. Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Yang ketiga, bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Yang terakhir, objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Untuk bisa dipelajari pola-pola keteraturannya. Contohnya, atom, bagian terkecil dari benda. Kemudian galaksi. Kemudian ada virus, makhluk hidup yang sangat kecil, yang sekarang sedang menjadi permasalahan dunia, yaitu virus corona yang bisa mengakibatkan penyakit COVID-19. Kemudian ada pohon besar dan ekosistem laut. Itu diantaranya objek yang dipelajari dalam IPA. Baik, sekiranya pertemuan pertama itu saja yang Ibu sampaikan, pelajari, dan kita akan bertemu lagi dalam pertemuan kedua, yaitu pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.